Avian influenza pertama kali dilaporkan pada tahun 1878 sebagai wabah yang menyerang ayam dan burung di Italia, sehingga kerap disebut sebagai wabah Itali. Di Indonesia, avian influenza pernah menjadi peristiwa kejadian luar biasa di Jawa Barat. Pada Mei 2014, World Health Organization melaporkan adanya 196 kasus terkonfirmasi positif flu burung di Indonesia. Dengan alokasi kasus, 51 orang positif di Jawa Barat, dan 43 orang diantaranya meninggal dunia. Dikutip dari laman BBC News Indonesia, Indonesia pernah menjadi negara dengan kasus avian influenza terbanyak di dunia. Setidaknya sejak 2003 hingga 2012, dari 349 kematian yang tercatat akibat flu burung di dunia, 155 diantaranya terjadi di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya avian influenza ini? Dan mengapa dampak yang ditimbulkan itu begitu parah? Avian influenza atau yang sering dikenal dengan flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus flu avian tipe A. Avian influenza termasuk ke dalam penyakit zoonosis dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dengan unggas, melalui permukaan yang terkontaminasi oleh host-pest, dan dapat melalui droplet atau debu. Lalu, gejala apa saja yang terjadi pada manusia dan hewan yang terjangkit avian influenza? Gejala pada manusia umumnya ditandai dengan demam tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius, serta kelainan saluran pernafasan. Gejala lain yang mungkin timbul diantaranya diare, sakit perut, muntah, sakit pada dada, hipotensi, hingga pendarahan pada hidung dan gusi. Sedangkan gejala yang umum pada hewan, utamanya unggas yang terinfeksi avian influenza diantaranya, terdapat pembekakan pada kepala, keluarnya cairan dari hidung dan mata, diare, ngorok, pendarahan di bawah kulit, dan kulit yang berwarna biru keunguan. Avian influenza yang mewabah di Indonesia tentunya berdampak serius pada banyak sektor. Sebut saja sektor ekonomi. Menurut Mulyani, flu burung yang merebak di Indonesia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi makro, seperti penurunan investasi, penurunan konsumsi rumah tangga, dan kenaikan inflasi. Selain sektor ekonomi, wabah avian influenza secara langsung berdampak pada peternak unggas, terlebih peternak tradisional. Mulai dari berkurangnya jumlah produksi, perlunya biaya lebih untuk melakukan desinfeksi kandang, vaksinasi unggas, dan pada akhirnya peternak akan mengalami kerugian. Tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penularan avian influenza diantaranya: selalu gunakan alat pelindung diri saat hendak berinteraksi dengan bahan yang berasal dari saluran cerna unggas. Limbah ternak unggas seperti tinja baiknya segera dikubur atau dibakar. Selalu mendesinfeksi alat-alat peternakan saat sudah selesai digunakan. Mengkonsumsi daging ayam yang telah dimasak pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 menit. Sedangkan telur unggas perlu dipanaskan pada suhu 64 derajat Celcius selama 5 menit. Selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan. Apabila menemui penderita atau unggas yang bergejala atau terindikasi avian influenza, segera hubungi pihak terkait. Hubungi Dinas Peternakan atau Dinas Kesehatan setempat. Penyebaran penyakit infeksius avian influenza dapat menimbulkan resiko yang sangat tinggi jika tidak ditangani sesegera mungkin secara baik dan benar. Untuk meminimalisir resiko dan bahaya yang bisa saja terjadi, pendekatan One Health sangat penting untuk terus dikedepankan. Melalui kerjasama berbagai multidisiplin, dampak buruk bagi masyarakat, hewan, dan lingkungan dapat dicegah dan ditangani secara terintegrasi dengan baik. Mari bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik untuk kita semua, untuk manusia, untuk hewan, dan juga untuk lingkungan.